Itu data. Walaupun sedikit tapi ada kenaikan. Ada Artinya kenaikan. rakyat Kalimantan Timur tuh mulai sadar bahwa Hmm. makan ikan itu sangat Hmm. bernilai gizi tinggi, Bernilai gizi khususnya tinggi. untuk anak-anak kita, Untuk generasi anak-anak muda, kita. benar ya. Iya, Seperti iya. itu. Untuk dukungan pemerintah, sebenarnya kami dalam hal ini khususnya rumah makan Toran itu Iya. yang pertama yang merasakan sekali adalah dalam hal ini kita lebih gampang dalam hal proses perizinan sekarang, Pak ya. Proses perizinan. Proses perizinan. Ya, Karena kita, masing-masing olahan, masing-masing treatment. Ya. Jadi yang nggak suka pedas bisa palu mara. Oh iya. Yang suka pedas bisa woku. Iya. Yang levelnya agak sedang bisa digulai. Oh. Sebagian tekstur ikannya itu Hmm. agak pecah. Agak pecah. Ya, jadi ada perlakuan khusus kalau untuk dimasak di wok yang besar Ya. atau dibakar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita nanti banyak bincang-bincang di podcast Radio Republik Indonesia Samarinda. Di kesempatan ini kita mengangkat tema berkaitan dengan UMKM, olahan ikan menjadi produk unggulan Kalimantan Timur. Kita tahu bahwa Kalimantan Timur memiliki kekayaan laut dan sungai yang begitu luar biasa, baik itu ikan sungai maupun ikan laut yang ada di perairan Kalimantan Timur. Nah, potensi-potensi inilah bagaimana sebenarnya para pelaku dan masyarakat kita, pelaku UMKM maksudnya, masyarakat kita untuk mengolah ini menjadi produk unggulan yang bernilai gizi tinggi dan memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Ya, sudah hadir dua narasumber kita di lokasi ini. Kita mengambil lokasi di rumah makan Torani yang berada di Jalan Meranti, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang ya, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, ada dua narasumber kita, abang-abangku yang hebat-hebat ini, bagaimana sebenarnya kreasi mereka untuk mengembangkan usaha di bidang kuliner perikanan ini, dan abangku yang gagah. Iya. Ada ya, Bang Aryo Fahrizal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bang. Insya Allah sehat Pak. Iya. Lama tak jumpa kita ini. Bujur. Bujur. Ya, beliau ini adalah pelaku UMKM khususnya kuliner di bidang perikanan yang sudah banyak melintang di dunia kuliner khususnya perikanan, dan banyak hal sebenarnya yang bisa beliau lakukan. Tapi hari ini kita bicara bagaimana sebenarnya beliau memulai usahanya di bidang kuliner UMKM khusus dunia perikanan. Ya, di samping beliau tidak gak kalah gesitnya dan cekatannya beliau ini, yaitu Bung Muhammad Mursid, chef kita. Apa kabar nih Bang? Sehat, alhamdulillah. Iya, luar biasa. Saya di sini Rudi Mulyadi bersama kru-kru Radio Republik Indonesia akan bagaimana sebenarnya mengulik dua tokoh kita yang di kesempatan ini memulai usahanya dan menciptakan kuliner di bidang perikanan ini menjadi sebuah hidangan dengan citra rasa yang tinggi dan luar biasa. Iya. Kita ke Bang Aryo Fahrizal dulu. Bang, ya, bisa diceritakan Bang, bagaimana sebenarnya ide dasarnya bahwa mengolah kuliner itu sebagai usaha yang saat ini sedang digeluti Bang. Silakan Bang. Terima kasih. Saya panggil Om apa Bapak ini? Ya, terserah aja Om Bang. Rudi. Oh, Ya. Rudi. Ya, jadi pada prinsipnya di awal memang kalau mau melihat UMKM, Ya. selain daripada di bidang kuliner, memang banyak bertebaran UMKM yang di luar kuliner. Ya. Tapi kami ketika punya ide pertama kali untuk membangun bisnis kuliner, karena memang bisnis ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Artinya
setiap orang itu pasti butuh yang namanya makanan. Makanan. Iya, Apalagi iwak. iwak. Nah, itu kaitannya nanti Pak. Iya, iya, iya. Jadi artinya Mm-mm. di sini kuliner itu yang pasti sangat menjanjikan. Hmm, Apalagi di kota Samarinda sebagai kota perdagangan, ya, artinya bisnis kuliner itu sangat berkembang. ya. Kalau kita melihat dari hari ke hari, mungkin dari setiap tahun selalu ada potensi-potensi kuliner yang tumbuh, Tumbuh. baik itu secara skala nasional maupun juga lokal. Ya. Tapi dalam hal ini lokal juga jangan sampai kalah, Hmm, khususnya UMKM ya. untuk bisa bersaing terhadap kuliner-kuliner dari nasional, Pak. Nasional. Terutama yang brand-brand besar seperti itu. Iya, iya. Oleh karena itu kami bertekad untuk tetap bisa selalu memberikan suguhan-suguhan kuliner yang terbaik. Mm-mm. Khususnya kami terutama UMKM di sini jangan sampai tergeser sama kuliner-kuliner pendatang. Ya, dengan Ya, persaingan itu ya. dengan persaingan itu, Pak. Ya, ini aja kita lihat di beberapa wilayah ya khususnya di Kota Samarinda tumbuh sekali banyak seperti potensi-potensi orang masuk sebagai usaha kuliner kayak ya contoh kata seperti nasional ya baru-baru saja ini mie gacoan, Oh iya. kemudian wismi dan lain sebagainya Iya. yang baru-baru ini sangat booming. Booming ya. Baik dari mana saja dia selalu memberikan Nilai tambah. nilai tambah dan nilai saing Nilai saing. di Nilai dunia tambah dan nilai kuliner saing. gitu. Ah. Kurang lebih begitu Bro Di lah. Iya. Itulah ide kami yang pertama. Kalau Bang Aryo Fahrizal ini memang basicnya di perikanan atau apa ini? Kalau boleh tahu sedikit ya. Jadi kebetulan memang basic kami dulu kuliah di bidang perikanan, Pak. Ya. Jadi Yang jelas bukan di Samarinda ya. bukan di Samarinda, Iya. betul sekali. Memang kelihatan nampak. Tapi asli Samarinda. Ahli Samarinda. Iya, Ah, asli iya. Samarinda. Jadi kebetulan memang kita basicnya kuliahnya di perikanan, Perikanan. khususnya di Sekolah Tinggi Perikanan di Jakarta. Mm-mm. Jadi di mana memang sekolah tersebut adalah khusus mendalami ilmu-ilmu perikanan, Pak. Ilmu Baik perikanan. dari sisi penangkapan, kemudian dari sisi pengolahan, budidaya maupun sumber dayanya juga. Sumber dayanya. Sumber daya manusianya, sumber daya alamnya. Jadi dari pengalaman itulah ide dasarnya tadi menumbuh kembangkan dan membuat program kuliner UMKM ini. Tepat sekali, Pak. Iya, jadi didukung juga oleh khususnya dari Dinas Perikanan, Dinas Perikanan. Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, mana kita juga harus disupport dari bahan baku dan lain sebagainya untuk bisa eksis di dalam kuliner yang berbau makanan ikan. Dari ikan. Iya betul, Luar makanan dari ikan biasa. betul, Pak. Iya. Mengingat bahwa Samarinda dan Kalimantan Timur potensi untuk perikanan itu luar biasa. Luar biasa, Pak, betul. Hmm. Bahkan dari data yang pernah saya baca ada kenaikan walaupun sedikit. Ya. Ya yang waktu itu kalau tidak salah 58 kilo per kapita per tahun itu Ya. menjadi naik 59 kilo per kapita per tahun. Oh, Itu data. Walaupun sedikit tapi ada kenaikan. ada Artinya kenaikan. Rakyat Kalimantan Timur tuh mulai sadar bahwa Hmm. makan ikan itu sangat bernilai gizi tinggi. Bernilai gizi Khususnya tinggi. untuk anak-anak kita, Pak, Untuk generasi anak-anak muda, kita. benar ya, Iya, seperti itu. Ya. Dan maka daripada itu pemerintah Indonesia yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka membuat program Astacita makan gizi gratis. Siap. Iya, iya. Itu biar anak-anak kita jadi cerdas, Pak. Cerdas. Ya. Kalau Betul. bisa tuh makannya makan ikan yang bernilai gizi Harusnya, tinggi. Pak, iya. Karena itu next time itu memang Pak Prabowo sebagai presiden yang lebih lebih fokus kepada anak-anak untuk memberikan gizi itu memang harus ke dunia perikanan selanjutnya, Pak. Selain Selanjutnya. Iya. untuk bahan bakunya yang Bahan bakunya. bukan baku olahan yang asli Agar gitu. 5 sampai 10 tahun akan datang anak-anak kita menjadi anak cerdas. Cerdas, Pak, benar, itu yang kita harapkan semua. Luar biasa. Itu pengantar dari Bang Aryo Fahrizal tadi. Luar biasa pengantarnya. Dan kita ke Bung Muhammad Mursid. Siap. Chef kita yang sudah tidak kalah hebatnya tadi dengan Kanda Aryo ya. Bung, sebenarnya
Bung Muhammad Mursid ini latar belakangnya memang dari awal chef kah atau memang lagi coba-coba aja atau seperti apa nih Bang? Bisa diceritakan kepada pemirsa kita dan pendengar kita Bang? Ya, awalnya dari 2010 itu, Ya. dari kota kecil di Iya. Penajam, Babulu. Oh, Ah. orang Panajam Iya. ini ya, orang ibu kota negara. Iya, Iya iya iya. Jadi ke Samarinda itu kuliah, Kuliah. terus kerja di resto Jepang. Oh. Ya, itu nyambil biasa kalau anak kuliahan kan Sambil-sambil lah. sambil. Jadi enggak kupu-kupu. Iya, iya. Kuliah pulang, kuliah pulang. Iya. Ya gitu. Iya. Ya udah nyambi Hmm. sampai akhirnya di 2015, dari 2011 ke 2015 itu di resto Jepang. Iya. Ini terjun langsung ke kuliner Nusantara, yaitu Torani langsung. Oh, langsung ke Torani ya. Langsung Torani. Basic dari Jepang ke Nusantara itu bertolak belakang. Iya. Iya, jadi mulai dari nol lagi. Hmm. Mulai dari nol. Syukurnya chef-chef yang di rumah makan Torani itu welcome. Oh Ya, iya. welcome. Ngajarin basic-basicnya, terus tentang ikan, pengolahan ikan, cara masak ikan yang benar. Iya. Ya kan nggak sembarangan tuh kalau ikan, asal-asal masak Iya. tiba-tiba hancur semua dagingnya, atau asal-asal potong malahan kekecilan jadinya. Kecilan. Ya, jadi nggak sembarangan masak. Iya. Terus biar nggak proteinnya juga hilang. Iya. Ya, itu. Jadi awalnya basicnya dari rumah makan Jepang itu ya itu. Habis itu terjun ke Nusantara. Terjun ke Nusantara. Iya. Nah, kita sedikit flashback lagi ke belakang. Kuliah dulu di bidang perikanan atau di bidang lain ini? Iya. Sama nih. Sama kalau kuliahnya dulu malahan ambilnya akuntansi. Akuntansi. Ekonomi. Ekonomi Iya. ya. Tapi ya itu jadi chef malahan. Lagi chef ya. Tapi kan ekonomi sama aja maksudnya. Ya, sama masuk aja. saja kuliah saya. Kalau ujung-ujungnya ekonomi. Ya. Ya, gitu. Tapi ilmu kan bisa didapat dari mana saja maksudnya. Ya. Yang penting ada mau belajar, insyaallah berkah. Berkah, insya Allah berkah. Ya. Nah, kemudian tadi dari restoran berkelas internasional, Jepang lagi. Iya. Orang Panajam ini juga bisa juga sebenarnya mengolah yang internasional, apalagi daerah ya. Kita tahu bahwa Panajam juga sumber kekayaan sungainya atau lautnya dari banyak ikan di sana. Ya, betul. Nah, kemudian bagaimana bisa menyesuaikan antara di restoran Jepang dengan restoran Nusantara? Dan itu Torani lagi seperti itu. Bagaimana bisa mengolah itu menjadi hidangan yang wow, lezat. Ya, itu tadi saya bilang, kan dari Japanese ke Nusantara itu jauh beda. Ya, mic-nya, Bang. Jauh beda Ya. maksudnya. Terus ya itu tadi saya bilang, untung saja ada chef-chefnya masih yang ngasih masukan, ngasih saran, terus welcome. Kayak gitu. Terus masih disupport terus sama tim di kitchen untuk belajar. Ya betul-betul dari nol jadinya. Betul-betul dari nol. Iya, betul-betul dari nol. Iya. Terus untuk bumbu-bumbunya, Bang, beda enggak dengan yang internasional dengan yang Nusantara tadi? Iya, kalau internasional sama Nusantara, kalau internasional itu dia masih kayak ini saus-saus yang botol-botolan gitu. Iya. Nggak pakai rempah-rempah. Udah pakai rempah-rempah. Ya, kayak masih pakai yang non halal, alkohol kayak gitu. Nah, jadi pure ke Nusantara kita pakai bahan dapur. Ya. Menu-menu ibu rumah tangga itu yang diolah, terus diracik supaya khas Nusantaranya keluar. Khas Nusantaranya keluar. Nah, kalau Bung Mursid ini masa kecilnya suka masak atau seperti apa ini? Saya ini di keluarga 5 bersaudara laki-laki semua. Laki-laki semua. Cuma mama yang perempuan.
Ya, Jadi biasa kalau Hmm. anak laki-laki nggak ada perempuan di dalam rumah ikut bantu. Ikut bantu. Ya, ikut bantu. Ah, Ya iseng-iseng bantu. hmm. Jadi kalau orang tua pergi ke ladang, Ya, anaknya disuruh masak nasi. suruh masak Iya. seperti itu ya. Sudah ada basic dari itu Hmm. masak-masak Ya. sebenarnya. Hmm. Ya udah, ambil kuliah, Hmm. terus iseng. Ya. Awalnya iseng Hmm. buat ngurangin uang ini SPP. SPP. Ya, uang SPP. Jadi beban orang tua terkurangi ya kerja di rumah makan Japanese. Iya, pengalaman itulah menempa Iya. Cep Mursid untuk bisa sekarang terus mengembangkan keahlian Cep Iya, ini. siap. Jadi dari Cep yang berbahan internasional bahkan Nusantara pun sudah bisa dilakukan. Iya. Ya. Nah, kemudian kalau internasional kan lebih ke daging atau ikan. Sementara kalau Nusantara kan banyak ikan ya. Iya. Kalau di Nusantara ikan, Ya, seafoodnya banyak. seafoodnya banyak. Iya. Walaupun ada sebagian ini olahan daging. Hmm. Tapi kalau di internasional itu pure daging, ayam sama sebagian kecilnya seafood. Iya, tuna aja sih ikannya. Iya, ikannya tuna ya. Iya. Ikannya tuna luar biasa. Nah, untuk mensinkronkan itu bisa sampai saat ini mengolah atau memasak bahan-bahan dari ikan. Itu bagaimana itu caranya atau resepnya? Kalau mau disinkronkan, paling yang sinkron itu cuma cara masak aja. Masak Cuma aja. cara masak, Hmm. terus tingkat kematangan itu aja. Oh, Tapi tingkat- kalau untuk pengolahannya itu pure, beda. Iya. Pure beda ya. Iya. Luar biasa. Iya. Ya, kita beralih lagi ke Bang Aryo, iya, Pak Rizal. Ya. Tadi beliau juga mengatakan bahwa peluang itu sangat banyak ya untuk sektor perikanan di Kalimantan Timur ya. Betul, Pak. Betul. Nah, tadi Bang, kita tahu bahwa pendatang baru di Samarinda di Kalimantan Timur ini untuk kuliner makanan kan banyak. Betul. Nah, kalau Abang Aryo sendiri melihat bahwa untuk mengolah ikan itu sejauh mana? Tadi kan kita tahu bahwa ada peningkatan, ada tren peningkatan bahwa Iya. masyarakat Samarinda itu juga Mulai sadar, Pak. sudah mulai sadar bahwa ikan itu memiliki kandungan yang tinggi. Betul. Nah, tantangannya seperti apa ini? Tantangannya sih sebenarnya Pak ya, kalau produk perikanan itu memang kita kadang kalau melihat itu orang-orang itu malas. Pertama bukan malas Pak ya, jadi kurang sadarnya adalah pertama khususnya mungkin saya berbicara di Samarinda, Samarinda. masyarakatnya mungkin malas untuk cuci tangan. Oh, Itu yang pertama mungkin Pak. Iya. karena kalau makan ikan kan bau, aromanya. Hmm. Kemudian terkait juga dari itu mungkin tulang-tulangannya. Tulang-tulangannya Iya, yang- kan lebih berpotensi keselak dan lain Iya, sebagainya betul. kalau tidak teliti. Hmm. Ya. Nah, kemudian juga yang lainnya dari sisi selesai kulineran Hmm. tentu harus dibutuhkan sabun atau antimikroba yang benar-benar bisa menghilangkan aroma Menghilangkan aromanya. dari makan ikan tersebut. Nah, ini yang tiga tantangan ini yang bisa harus kita sampaikan ke masyarakat khususnya Samarinda. Ini bukan sebagai rintangan kita untuk menjadi anak orang-orang cerdas nanti Iya. untuk makan ikan gitu loh. Iya. Itu sih Pak. Beda kan dengan kuliner yang nasional, mereka kan sudah rata-rata fast food Pak ya. Iya. Bahan bakunya pun juga udah siap semua. Sehingga mm. juga diolah dengan secara praktis. Praktis. Nah, juga kemudian bahan baku juga rata-rata tidak berbahan baku perikanan Iya. ya yang disampaikan Mas Mursid tadi. Iya, iya. Ya lebih cenderung mereka kan ke daging dan ayam seperti itu. Yang Iya. mungkin lebih resikonya kecil untuk Kecil. ketulangan dan lain sebagainya lah. Kalau Iya. bilang orang Samarinda itu ketulangan. Ketulangan, Wah, iya, itu. iya. Kurang Nah, lebih kayak gitu. Ya, tapi menarik yang kita lihat bahwa yang dilakukan Bung Aryo Fahrizal ini kan
ikan-ikan yang banyak tulangnya tapi justru anak-anak tuh suka ya. Betul. Nah, apa sebenarnya tekniknya itu sehingga para anak-anak ini tidak ketulangan itu? Boleh disampaikan nih kepada publik kita nih. Oke, jadi begini, Hmm. atas dasar pertanyaan Pak Rudi tadi, Ya. maka timbullah ide kita, Hmm. khususnya UMKM di Torani, Ya, mengeluarkan namanya produk andalannya bandeng tanpa duri. bandeng tanpa Jadi duri. bandeng itu bukan di presto, Pak, tapi memang bandengnya tanpa duri. Tanpa Kalau di duri. presto Oh, ya. itu tulangnya lunak. Hmm. Nah, dan juga proses produksinya juga beda. Namun kalau bandeng tanpa duri memang bandengnya dicabut durinya. Hmm. Jadi kalau tidak salah saya ingat Ya. itu kan bandeng punya jumlah duri itu kurang lebih 164. 164. Iya, nah Namanya itu UMKM ini durinya bandeng pun dihitung. insya Allah kalau tidak salah. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi sehingga Mm-mm. tadi kata Pak Rudi, Iya. bagaimana cara biar anak-anak ini tertarik? Iya. Ya juga mungkin mama-emaknya juga nggak khawatir Iya, memberikan khawatir. makanan-makanan bergizi tinggi, namun aman untuk Aman. dikonsumsi. Ya Oh, iya. kita maka hadirkan ide bagaimana kalau bandeng ini yang punya nilai gizi tinggi ini, Pak ya. Mm-mm. Mungkin lebih tinggi dari ikan tuna. Hmm. Iya sebenarnya nilai gizinya ya kan Gizinya, Pak. ya. Sehingga kita hadirkanlah yang namanya bandeng tanpa duri. Ini pelopor loh Pak sebenarnya di UMKM. Pelopor, ya. Pelopor. Itulah Kita- yang disebut dengan peluang tadi. Peluang tersebut itu yang kita bidik sebetulnya. Sehingga sampai dengan saat ini dari 2005 kalau tidak salah Ya. sampai saat ini Torani masih eksis insya Allah. Masih seperti itu. eksis Iya. dengan tadi bandeng Dengan tanpa duri. Produk andalannya bandeng tanpa duri. Produk andalannya. Betul. Luar biasa. Kita ke Bung Cep Mursid. Yap. Cek, kalau mengolah ikan yang pakai duri dengan tidak pakai duri itu bisa diceritakan kepada kita, Cep. Apa tantangannya juga ini? Kalau ngolah tanpa duri, bandeng aja ya. Ya, disebutnya. bandeng. Ya, bandeng tanpa duri itu gampang. Hmm. Iya. Jadi olahannya itu bisa banyak kalau untuk bandengnya tanpa durinya sendiri. Iya. Di Torani sendiri khususnya itu ada bandeng bakar tanpa duri, Oh. bandeng crispy tanpa duri. Hmm. Terus kita inovasi lagi ada otak-otak bandeng. Otak-otak Ya. bandeng. Terus untuk kulinernya untuk apa buat tangannya ada amplang bandeng. Iya. Terus kadang kami juga kalau ada festival kuliner di luar itu bikin sate bandeng, Mm-mm. terus bandeng ball, Hmm. fresh ball. Ya. Ya, banyak. Kalau Memang hebat hanya nih, untuk bandeng. Bang Aryo Ya. ini banyak juga menciptakan bandeng-bandeng. Ini pemikirnya sebenarnya chefnya. Kita Iya. berkolaborasi Pak ya. Berkolaborasi. Betul, bukan kita sendiri ya. Jadi memang chefnya dengan apa namanya ownernya ini memang sama-sama hebat. Amin amin. Lanjut. Nah, mengolahnya itu tadi. Kalau untuk yang ada durinya, Mm-mm. sebenarnya kita itu kalau bandeng ada durinya itu nggak masuk di resto Torani jadinya. Ya, Nggak masuk di rumah makan Torani. Karena kita spesialis Ya, bandeng tanpa duri. Betul. Ya, tapi Hmm. banyak juga yang dibilang kayak Pak Aryo tadi itu bukan di resto. Hmm. Ibu-ibu datang ke Torani, Hmm. tiba-tiba bilang, "Chef, ada bandeng prestonya." Mabu, kami ndak jualan bandeng presto, bandeng tanpa duri. Sorry ya. Karena beda Pak ya. Karena beda ya. Kan beda. Soalnya yang sudah di presto sama dicabut duri itu nilai proteinnya juga beda. Betul. jatuh. Nilai proteinnya beda. Iya. Yang sudah di presto itu bakalan jauh menguap proteinnya daripada Protein. yang dicabut duri. Dan cara masaknya yang tadi, yang jenis-jenis tadi ada yang dikukus, ada yang di mana? ada yang dibakar, Dibakar. ada yang di crispy. Ke crispy. Iya. Oh iya. Ya itu awal pengolahannya kan di ini dulu dimarinasi awal. Oh. Tetap dimarinasi. Adalah pokoknya caranya lah. Iya. Rahasia dong. Itu rahasia. Ya itu tetap kembali ke bumbu Nusantara. Bumbu Nusantaranya. Iya. Luar biasa. Bang Aryo. Memang ini banyak rahasianya ini. Apakah tadi apa idenya Bang Aryo dan kawan-kawan khususnya untuk mengembangkan bandeng tanpa duri tadi
Ya. itu melihat potensi kah atau memang ide-ide karena durinya tadi sudah dihitung, ada hitung-hitungannya. Jadi begini Pak, Eh. awalnya itu memang ide untuk menelurkan produk bandeng tanpa duri yang selain tadi sebagai apa namanya terobosan Pak ya, Hmm. terobosan. Artinya bahwa kita loh bisa loh makan bandeng itu tanpa harus repot nyabut duri itu Ya. yang harus kita tanamkan ke masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Timur. Ya. Bisa makan bandeng enak Ya. tanpa harus nyariin durinya Pak ya. Itu Ya. ya. Nah, kemudian yang kedua juga kita dengan ide bandeng cabut tanpa duri ini kita membuka peluang pekerja Pak. Akhirnya ada juga kita punya orang-orang yang harus kita karyakan untuk mencabut durinya. Dan itu juga bentuk kreativitas. Betul. Nah, jadi kita juga menambah lapangan pekerjaan selain yang ada di resto karena memang yang melakukan pencabutan duri itu bukan karyawan resto, Pak. Iya. Jadi resto khusus untuk hanya prosedur, Prosedur. pengolahan. Iya, Jadi iya. untuk pencabutan bandeng tanpa duri ini kita karyakan orang juga. Jadi Seperti itu. pekerjaannya Bang Mursid juga beda juga. Beda, Pak. Beliau khusus untuk mengolah. Nanti kita hadirkan siapa yang bisa bandeng Mencabut. mencabut duri. Nah ini betul. PR itu. PR. Iya, Dan PR. itu memang khusus. Khusus Pak, betul. Sudah memang dilatih di Memang awal. dilatih. Jadi ya. Jadi kebetulan memang yang mencabut tanpa duri itu ya kita karyakan orang-orang yang memang mungkin dia tidak bekerja di mana-mana Pak. Mungkin dia karena apa? Karena kadang-kadang kita cari ibu-ibu yang nganggur di rumah kan ya, biar dia dapat penghasilan. Nah, dari situ kita Dari situ. untuk membuka peluang usaha tadi. Iya. Dua narasumber kita orang-orang yang hebat ini bagaimana sebenarnya mereka bicara tentang pengolahan ikan ini menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, nilai gizi yang tinggi dan nilai bargaining daerah ke tingkat manapun. Kita tahu bahwa Astacita pemerintah Republik Indonesia itu di antaranya adalah mengangkat bagaimana sesungguhnya anak-anak bangsa ini bisa lebih cerdas dan bisa memiliki daya saing di masa yang akan datang. Di antaranya adalah UMKM kuliner dan mereka juga bisa bersaing dengan teknologi yang sedang berkembang di Indonesia bahkan dunia. Ya, kita ke Bang Aryo Fahrizal selaku pelaku UMKM di Kalimantan Timur. Tadi sudah beliau katakan bahwa memang memulai usaha kuliner di bidang perikanan ini sesuatu yang tidak gampang. Ya, dan banyak juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tetapi kita ingin tahu juga Bang Aryo, bagaimana sebenarnya dukungan pemerintah dalam rangka untuk mendukung para pelaku UMKM ini dan para pelaku usaha-usaha di bidang apa saja, khususnya di segi makanan dan perikanan ini Bang. Silakan Bang. Oke, jadi Pak Rudi untuk dukungan pemerintah sebenarnya kami dalam hal ini khususnya rumah makan Turan itu yang pertama yang merasakan sekali adalah dalam hal ini kita lebih gampang dalam hal proses perizinan sekarang Pak ya. Proses perizinan. Proses perizinan karena kita dimudahkan karena secara online semua. Nah semua secara online sistemnya sehingga juga dari unsur pemerintah juga sangat membantu untuk mengarahkan apa-apa yang memang harus menjadi kewajiban UMKM. Untuk memberikan legalitas terhadap usahanya sehingga usahanya memang bisa benar-benar bersaing dengan usaha-usaha yang dari luar Pak ya, seperti itu. Jadi memang kolaborasi antara pihak swasta pengusaha dengan pemerintah ini sangat dibutuhkan. Tapi sejauh ini memang kita sudah dipermudah untuk hal-hal yang demikian, Pak. Itu. Jadi sehingga membuat kami juga bisa memberikan lebih keyakinan bahwa kita bisa lebih eksis terus ini untuk lebih menghadapi tantangan ke depannya. Khususnya di dunia kuliner, perikanan. Seperti itu. Kemudian juga untuk dari sisi dunia perikanan sendiri ya kebetulan Dinas Kelautan Perikanan ya
ya kami juga dari Sekolah Tinggi Perikanan itu sebenarnya banyak minta masukan-masukan dari mereka juga. Nah, karena kebetulan beberapa alumnus Ya. Sekolah Tinggi Perikanan itu memang banyak yang berkecimpung di DKP kalau provinsi. Jadi sehingga itu yang mempermudah kita sehingga Ya. kita juga bisa melihat Dengan jaringan itu, jaringan alumni itulah itu kita memberikan jalan yang terutama informasi-informasi dan lain sebagainya Pak ya, terutama terkait bahan baku dan lain sebagainya. Seperti itu dukungannya. Dan kemudian Bang Aryo, bahwa ini kan para kuliner yang lain juga butuh pelatihan, bimbingan. Nah, ini bagaimana kolaborasi antara para pelaku UMKM ini dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM kita khusus di bidang perikanan ini, sehingga para pelaku ini banyak berkembang. Contoh tadi bagaimana itu mengambil durinya bandeng tadi. Ini kan sebuah keahlian atau sebuah ilmu yang luar biasa dan perlu kita bagi juga. Betul. Ya, pelatihan itu seperti apa, Bang? Kalau dari sejauh ini kalau dari secara resmi dari pemerintah mungkin sejauh ini kita belum itu Pak. Tapi karena itu tadi dari belakang layar teman-teman di mana namanya teman-teman di DKP itu juga memberikan tutorial lah. Ya, sehingga kepada kami selaku pengusaha kuliner di dunia perikanan. Nah, sehingga kami juga bisa memberikan ilmu-ilmu tersebut kepada teman-teman kita yang pelaku UMKM yang kita butuhkan untuk bisa memberikan kita berikan edukasi ke mereka untuk melakukan cabut duri bandeng. Itu salah satunya. Jadi memang sebenarnya lebih ke secara internal aja sih Pak. Nah, secara resmi mungkin belum. Pendekatan antara UMKM ke UMKM. Iya betul, itu lebih ke situ sih sejauh ini. Tapi harus dekat juga dengan Bang Aryo ini. Iya, rahasianya. Rahasianya. Ya, kita ke Bang Chef kita, Bang Mursid ya. Bang, tadi kita tahu bahwa potensi perikanan Kalimantan Timur ini luar biasa, khususnya untuk bandeng. Sebenarnya bandeng dari olahan itu yang menjadi andalan bagi Torani sendiri. Selain bandeng tanpa duri. Nah, itu apa aja Bang produk-produk yang bisa diolah dengan cita rasa yang lezat dan membuat nyaman seperti itu Bang. Oke, kalau dari bandeng sendiri itu kalau untuk di rumah makan Torani olahannya banyak sekali. Ya. Dari bandeng Palumara, bandeng woku, bandeng gulai. Ya. Sampai kemarin ada pepes bandeng. Oh, pepes bandeng. Pepes bandeng. Terus banyak lagi lainnya kayak buat yang oleh-olehnya ada bandeng paku. Oh iya. Ya. Otak-otak sendiri juga kami sediakan buat oleh-oleh pendamping amplang, amplang bandengnya sendiri. Ya itu banyak. Terus, dan cara mengolahnya ada yang tadi yang bermacam-macam itu ada penanganan secara khusus kah atau bagaimana nih? Masing-masing olahan, masing-masing treatment. Ya. Jadi yang nggak suka pedas bisa Palumara. Oh iya. Yang suka pedas bisa woku. Iya. Yang levelnya agak sedang bisa digulai. Oh. Gitu. Masing-masing. Jadi dibakar juga gitu. Bakar itu juga nanti bakalan ada bumbu-bumbu spesialnya. Ya. Misalnya bumbu sos Torani yang agak level pedasnya yang sedang. Kalau mau yang agak pedas lagi, bandeng rica-rica. Rica-rica. Nah, kemarin saya kan mencoba nih makan di Torani dengan bandeng bandeng bakar ya. Bakar. Nampaknya juga ini kecapnya juga khusus juga ya. Nah, ini bisa diceritakan seperti apa tuh? Apakah lidah saya yang salah atau seperti apa? Kalau untuk ini sih sebenarnya itu dari senior-senior dulu. Iya. Saya sudah diolah. Jadi itu ada beberapa kecap yang diolesin di bandeng bakar. Tapi cuma satu kecap ini aja. Ya, ada satu kecap. Jadi promosi nanti. Ya. Tidak boleh disebutkan ya. Tapi ada satu kecap ya. Kalau mau yang lain-lain itu dia kurang
kurang nendang gitu ya. kurang nendang. Pantas di rumah tuh kan kecapnya lain itu. Ternyata karena istri tadi beli kecap yang ini kok beda ya? Oh, saya pikir itu lidah saya yang salah. Iya, iya. Bang Mursid, Yap. sekali lagi kita tahu bahwa Torani ini tadi banyak produk sekali ya, khususnya untuk bandeng tadi ya. Nah, apakah juga dalam mengolah untuk lidahnya anak-anak, lidahnya setengah dewasa, lidahnya orang tua, ini penanganan atau treatmentnya ini beda juga nih cara Iya, masaknya. Beda. Ya, Jadi boleh diceritakan itu. jadi kita ini kalau di Torani sendiri kan ini dulu Oh. disclaimer. Disclaimer. Di Torani ini setiap tahunnya ada yang ngadain namanya Go Torani Go to School. Go to school. Ya. Jadi mengenalkan bandeng Hmm. sejak dini ke anak-anak. Ya, ya. Jadi yaitu diantaranya olahan bandeng yang di crispy terus dibakar. Dibakar. Tanpa ada embel-embel bumbu lain dulu. Iya, iya. Jadi mengeluarkan cita rasa bandengnya, mengenalkan cita rasa bandengnya ke anak-anak dulu. Iya. Dan yang lebih menarik lagi, bandengnya itu cocok dengan anak-anak selain rasanya tanpa Tanpa duri. tanpa duri. Iya. Ada hal lain, ada yang ingin disampaikan rahasia chefnya ala Bang Muhammad Mursid ini dari ibu kota negara Nusantara. Orang IKN. Orang ikan ini. Jadi kalau untuk pengolahan sendiri bandeng itu kan memang harus ada treatment khusus karena dia sudah lepas dicabut durinya. Ya. Cabut duri itu berarti sebagian tekstur ikannya itu agak pecah. Agak pecah. Ya, jadi ada perlakuan khusus kalau untuk dimasak, di wok yang besar, Ya. atau dibakar Ya. di suhu tertentu. Ya. Jadi dia kalau sudah bandeng tanpa duri itu, kalau dibakar itu kalau lama itu kegosongan. Ya, itu dia cepat. Iya. Jadi polesan untuk bumbunya sendiri itu punya treatment khusus. Terus kecapnya juga nggak sembarang. Kecapnya tidak sembarang. Dan rempah-rempahnya memang Nusantara. Kalau untuk marinasi di awal itu rempah-rempah Nusantara. Iya, luar biasa ini chefnya dari ibu kota negara Nusantara ini. Kita kembali lagi ke pelaku UMKM kita, Bang Aryo Fahrizal, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bang Mursid bahwa memang ini mengolahnya dengan cara yang luar biasa ya. Betul. Nah, Bang, tadi kita sudah bicara tantangan kita ke depan. Dan ini bagaimana Bang? Kita tahu bahwa potensi Kalimantan Timur ini tidak hanya bandeng. Betul. Nah, tapi juga banyak potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan oleh para pelaku UMKM kita. Ini bagaimana Bang? Peluang-peluang yang lain nih Bang? Kalau khususnya di perikanan Pak ya. Iya. Memang sebetulnya potensi bandeng itu khususnya kalau di Kalimantan Timur itu kan lebih didominasi di wilayah Tarakan Pak ya. Tarakan, Karena utara ya. Iya, di utara Ya, betul. utara Justru malah Kalimantan. di wilayah selatan ini kita sebenarnya kekurangan stok bahan bakunya. Jujur. Ya. Lebih condong kita ke ikan-ikan ikan laut yang lain itu lebih gampang kita mendapatkan ketimbang bandeng. Memang sebenarnya itulah tantangan kita Pak sebenarnya. Makanya menjadi tantangan juga untuk pengusaha pelaku-pelaku UMKM yang lain untuk bisa mengembangkan bisnis di perikanan ini karena terkendala dengan bahan baku. Apalagi khusus Samarinda Pak ya. Kita ini kan masuk jauh dari laut ya. Dari laut ya. Jadi potensi ada untuk ikan air tawar kita karena kita juga masih jual ikan air tawar Pak ya. Contohnya kayak nila, gurame, juga kadang-kadang ikan patin. Patin itu asal jangan ikan yang di belakang ini aja. Oh, itu ikan mas juga ada Pak, tapi ada bukan mas yang di belakang. Iya. Jadi ikan mas konsumsi. Jadi untuk mensiasati kita tetap bisa berjualan di bahan baku perikanan ya kita harus juga mengimbangi dengan tidak didominasi dengan ikan-ikan air laut Pak ya. Juga kita air tawar juga kita sajikan. Dan juga ternyata
ikan nilai itu adalah sebetulnya apa namanya punya nilai yang baik juga Baik ternyata kan nilai itu sangat-sangat baik untuk nilai gizinya Pak, seperti itu. Ya. Itu tantangannya. Nah, satu lagi peluang kita karena olahan ikan ini bisa dikonsumsi di tempat dan juga bisa jadi oleh-oleh. Betul. Nah, Ya, Pak. nampaknya juga Bang Aryo Fahrija juga melakukan dua-duanya ini ya. Betul. Ah, Betul Pak. Jadi untuk ikan kita, untuk khususnya bandeng kita bicara Pak ya, produk andalan kita itu ikan bandeng tanpa duri, itu sudah kita uji. Artinya beberapa wisatawan luar daerah, kayak di Jakarta, bahkan dari Surabaya, itu mereka ketika mau pulang kampung, itu mereka take away dari kita, dan sampai di sana memang kita minta apa namanya testimoninya, ya rasanya tidak berubah Pak. tidak berubah. Nah, jadi mungkin kalau dalam hal ini untuk Safe Lab produk matang kita khususnya bandeng itu dalam 1 kali 24 jam masih bisa dikonsumsi dengan Bisa baik. konsumsi dengan Iya, baik dan betul, bisa tahan berminggu-minggu juga ya. Kalau yang mentah. Yang mentah. Kalau yang matang mungkin 1 kali 24 jam Pak ya. 1 kali 24 Kalau jam. yang masih bahan mentahnya yang udah pasti harus dalam kondisi freezer Pak ya. Ya di suhu di bawah 1 sampai 4 derajat. Kalau untuk oleh-oleh tadi? Oleh-oleh Iya, dari sini misalnya dibawa ke kemana, keluar daerah gitu bisa tahan berapa hari? khusus ikan bandeng, oleh-oleh yang lain kayak tetap kita sarankan 1 kali 24 jam Pak. 1 kali 24 jam. Karena apa? Karena memang biar bagaimana dalam temperatur ruang semua produk itu tidak kita sarankan untuk lebih dari 24 jam. 24 Pak. jam. Pasti mutu, rasa, Rasa. dan lain sebagainya itu menurun ya. Iya. Karena kan terkontaminasi. Tapi produk untuk oleh-oleh itu tetap kita menjadi sebuah unggulan kita juga. Betul, karena itu menjadikan sebagai apa namanya brand kita Pak. Brand kita bahkan pernah dibawa sampai ke luar negeri untuk kepiting ya, maksudnya kepiting kita sampai ke sana. Ke sana. Iya. Baik. Ya, sebelum kita tutup perjumpaan kita di podcast Radio Republik Indonesia Samarinda berkaitan dengan UMKM olahan ikan menjadi produk unggulan Kalimantan Timur, kita ke Chef Muhammad Mursid dulu. Apa Chef pesan-pesan Chef Mursid bahwa hasil olahan yang dibuat oleh Chef Mursid ini bisa bernilai dan para pelaku UMKM kita juga bisa menjadi sebuah keunggulan ekonomi bagi daerah ini. Cep, silakan Cep. Kalau untuk kembali ke Nusantara sih sebenarnya. Kembali ke Nusantara. Iya, kembali ke Nusantara. Jadi produk Nusantara yang dihasilkan sama rumah makan Torani ya untuk Nusantara sendiri. Ya, jadi kita nggak muluk-muluk produk sendiri, produk bumi sendiri dari bumi etam sendiri untuk wilayah Samarinda sendiri. Dan untuk Nusantara. Ya, dan untuk Nusantara. Karena orang IKN ini. Baik. Ya, testimoni dari Bang Aryo Fahrija, bagaimana sebenarnya kita tetap menjadikan produk ikan olahan di Kalimantan Timur ini menjadi sebuah keunggulan para UMKM pelaku kuliner ikan. Silakan Bang. Ya, harapan kami untuk kedepannya khususnya untuk UMKM teruslah untuk apa namanya memanfaatkan sumber daya perikanan di bumi Kalimantan Timur, ya khususnya terhadap produk-produk olahan. Jangan sampai hasil dari perikanan kita sendiri itu dimanfaatkan luar daerah. Sehingga kita nanti kedepannya bisa kalah bersaing dengan mereka-mereka yang ada di luar sana. Nah, juga menjadi fokus kita untuk bisa menggerakkan ekonomi, khususnya di daerah, lebih khusus lagi Samarinda, sehingga para pelaku UMKM dan pelaku-pelaku usaha lainnya itu roda perekonomian bisa bergerak terus tanpa terkendala karena ada mungkin support dan lain-lain yang tidak masih berpihak kepada kita. Tapi kita harapkan itu artinya kolaborasi antara pemerintah dengan UMKM itu bisa terus saling
bersinergi, Pak. Apalagi itu ikan, potensinya masih besar. Potensinya masih banyak karena pendapatan perikanan laut kita itu memang masih peluangnya masih tinggi. Peluangnya Betul. masih tinggi. Iya, Pak. Baik. Baik, terima kasih dua narasumber kita di kesempatan hari ini. Semoga perbincangan podcast kita ini bermanfaat untuk terus kita mengembangkan usaha maupun nilai gizi masyarakat kita di Kalimantan Timur sesuai dengan program Astacita pemerintah Republik Indonesia, yaitu untuk menjadikan masa depan Indonesia ini menjadi masa depan internasional, bisa bangkit di 2045. Ya. 2045. 2045. Indonesia emas, Pak ya. Ya, Indonesia emas ya. Ya, demikian dialog atau obrolan podcast kita Radio Republik Indonesia dengan tema UMKM olahan ikan menjadi produk unggulan Kalimantan Timur. Saya ucapkan sekali di udara, tetap di udara. Torani memang luar biasa ya. Sekali di udara, tetap di udara. Torani Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.